Hai, namaku Asa. Aku tinggal di salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aku mempunyai misi membuka kebun terbengkalai untuk dijadikan sebagai kebun impian. Letak kebun terbengkalainya lumayan jauh dari rumah, sekitar 1,5 sampai 2 km. Kami mempunyai PR untuk menaikkan air dari jurang ke atas kebun terbengkalai. Aku searching atau cari-cari di sosial media bagaimana cara menaikkan air dengan biaya yang murah. Setelah beberapa lama, aku menemukan konten tentang pompa hidram. Pompa hidram adalah pompa air otomatis yang mengangkat air dari ketinggian yang rendah ke ketinggian yang lebih tinggi tanpa menggunakan energi listrik ataupun bahan bakar, melainkan dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air itu sendiri. Aku mencari tutorial membuat pompa hidram yang paling sederhana. Tapi sebelumnya, aku mau beres-beres singkat dulu. Pada waktu aku bersekolah SMA atau sekolah menengah atas, selama 3 tahun, aku tinggal di rumah nenekku di kota. Aku tinggal bersama keempat bule-buleku. Nenekku itu punya satu lahan yang luas, kemudian dibangun 4 rumah yang ditempati oleh bule-buleku. Pada waktu itu, aku belum tahu mau SMA di mana, dan nenekku menyarankan untuk sekolah di kota aja. Buleku ada yang bekerja di pabrik dan ada yang mempunyai bisnis menjahit di rumah. Alhamdulillah, keempat buleku ini sangatlah baik. Aku sering diberi uang untuk keperluan sekolah. Terkadang aku membantu buleku sekedar membongkar jahitan atau mengobras jahitan, nanti diberi upah. Tak jarang oleh bule-buleku yang lain, aku dimintai tolong untuk membersihkan rumah yang menurut aku itu sangatlah ringan, tapi aku diberi upah yang lumayan. Kalau aku mau membawa bekal ke sekolah, bule-buleku suka menawari makanan yang enak-enak. Sehat-sehat ya untuk bule-buleku, semoga kalian diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Selama di kota, aku selalu diajarin untuk selalu rapi, membuang sampah pada tempatnya, dan jangan berantakan. Setelah aku pulang kampung ke desa, aku menerapkan kerapian di rumah. Setiap ada sesuatu yang berantakan, cepat-cepat aku rapikan. Seiring berjalannya waktu, aku sadar kalau aku salah. Aku terlalu memaksakan kehendak supaya rumah kami ini bisa rapi seperti rumah bule-buleku di kota. Jadi sekarang karena rumah kami memang susah untuk rapi, aku memprioritaskan terlebih dahulu untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan memasak. Iya, ini adalah pertama kalinya aku mau mencoba membuat pipa hidram. Aku membeli perlengkapannya itu kebanyakan di online. Yang aku beli di offline atau di toko langsung itu hanya pipa 1 in sepanjang 4 meter dan lem Korea. Berdasarkan tutorial, potongan pipanya itu dipipihin dulu dengan dibakar di atas kompor. Sebenarnya hari ini itu aku bersama bapakku mau ke kebun terbengkalai. Tetapi tiba-tiba rencana itu berubah karena bapakku mau menebang kayu. Jadi aku ke kebunnya di lain hari. Susah-susah bakar pisau, ternyata pipanya digunting juga bisa. Aku rapikan potongan pipanya menggunakan gunting.
Kalau nggak salah, bagian yang mau aku buat ini namanya klep buang. Menurutku, sebagai petani, perihal yang nggak bisa dipisahkan adalah lahan tanam dan air. Pupuk dan nutrisinya adalah nomor 2. Misalnya, suatu tanaman diberi air tetapi tidak diberi pupuk, kemungkinan masih bisa tumbuh, walaupun hasilnya kurang maksimal. Tanaman yang diberi pupuk tetapi tidak diberi air mustahil untuk hidup. Itu hanya perumpamaan ya teman-teman, nutrisi itu sangat penting bagi tanaman. Menurut tutorial, tusen klepnya ini diambil pernya. Tusen klepnya ada 2 dan diambil semua untuk pernya. Aku memakai 3 sodrat luar, 2T, 1L, pipa 1 in sebagai sambungan, dan 2 tusen klep. Aku kikir pinggirnya dikit-dikit karena pipanya nggak bisa masuk. Iya, masih ada satu bagian yang belum aku sebut, yaitu tabung hampa. Aku memakai tabung hampa berukuran 3 in dengan panjang 1 meter. Tetapi ini belum tentu berhasil teman-teman, jangan ditiru dulu ya, hehe. Iya, untuk ukuran tusen klep, L, T, semuanya berukuran 1 in ya. Tetapi sepertinya untuk percobaan kali ini aku gagal karena pipa inputnya ukurannya nggak sama, harusnya kan 1 in ke 1 in, ini malah 5/8, jadi tekanannya sedikit. Harusnya ini itu bisa gerak otomatis, tetapi ini nggak mau gerak. Tetapi sore ini kan bapakku sudah pulang ke rumah. Kata bapakku, nggak apa-apa gagal, namanya juga mencoba. Beliau menyarankan untuk langsung dicoba di kebun aja. Ya udah deh, coba besok aja kali ya. Ini tuh cuma 5/8. Jadinya seberapa sih, coba aku mau ngecek. Itu mah nggak kecil kali. Iya teman-teman, labu siam di tempat kalian per kilonya harganya berapa? Kalau di tempatku, dari petani kepada pengepul dihargai Rp500 per kilonya. Sekarang memang lagi murah, tetapi terkadang juga bisa tinggi kok. Bisa Rp5.000 per kilonya. Labu siam kali ini mau kami kasih makan ke embek. Stoknya juga lumayan banyak, kalau dimasak semua bosen dong. Labu siamnya dicacah-cacah kecil, kemudian dicuci dan diberi garam. Kalau dimasak, biasanya aku masak oseng-oseng, yang aku campur dengan tahu. Selain dimasak, labu siam itu bisa direbus loh teman-teman. Biasanya aku jadikan sebagai cemilan. Iya teman-teman, aku mau bilang sesuatu. Aku sangat berterima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton, teman-teman yang berkomentar, dan teman-teman yang memberi saran. Aku sangat berterima kasih atas saran yang diberikan, karena saran dari kalian itu merupakan saran yang membangun. Insya Allah sedikit demi sedikit saran itu akan aku lakukan. Sehat-sehat ya teman-teman di luaran sana, semoga kalian semua dijauhkan dari mara bahaya, amin.
nanti tidak seret. Karena labu siam harganya masih belum stabil, ibuku memilih untuk memetik dalam bentuk labu acar atau jipang baby. Kalian ingat gak teman-teman, waktu itu aku membuat konten mengenai ibuku yang menumbuk biji kopi merah untuk dijadikan sebagai bubuk kopi. Alhamdulillah, ini sudah diproses ke tukang kopi dengan biaya jasa 24.000. Teman-teman, aku beli tongsis tapi patah lagi nih. Kayaknya memang aku harus beli merek yang lain. Waktu awal beli tongsisnya tuh memang udah agak seret gitu. Iya, teman-teman itu boleh loh berkomentar apa saja di konten ini. Kemarin aku menemukan komentar, sudah sempat aku screenshot, tetapi waktu aku cek kembali komentarnya sudah hilang. Untuk komentarnya berbunyi seperti ini. Sudah 3 tahun kakaknya buat konten. Kayaknya baru tahun ini mulai banyak penontonnya. Kalau boleh ceritain dong kak, cara kakak supaya bisa sabar bikin konten selama 3 tahun yang awalnya sepi penonton. Terima kasih. Tapi sayang banget komentarnya sudah hilang, padahal itu komentarnya bagus banget loh. Izin menjawab ya, aku mulai ngonten itu tahun 2021. Kemudian aku vakum dan mulai lagi sekitar Oktober 2024. Pertama kali aku ngonten, aku menggunakan handphone Samsung J6 Plus. Tetapi kendalanya kameranya itu goyang atau nggak ada stabilizernya. Dan memori penyimpanannya juga sering penuh. Jadi pada waktu itu aku berhenti konten lama, hehe. Selanjutnya aku mengumpulkan uang untuk membeli handphone yang kameranya sudah ada stabilizernya. Pada akhir 2024 aku memulai membuat konten tentang silent vlog. Pada waktu itu yang menonton sekitar 15 orang, 20 orang, 40 orang. Selanjutnya, aku memulai membuat konten yang aku isi dengan suaraku sendiri. Alhamdulillah, waktu itu konten ini mulai naik penontonnya. Iya, aku mau menceritakan sedikit pengalaman tentang kehidupanku. Selama 3 tahun SMA, aku tinggal di rumah nenekku yang di kota. Kemudian, aku bekerja selama 3 tahun di suatu supermarket. Aku nggak sebut supermarketnya, tapi supermarket itu menjual barang grocery, menjual buah, dan menjual daging. Selama 3 tahun, aku mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor, membeli handphone Samsungku itu, dan untuk membeli laptop. Waktu lulus SMA, aku ingin sekali untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi karena keadaannya itu tidak memungkinkan, aku memilih untuk gap year selama 3 tahun. Sewaktu lulus SMA, aku belum genap berusia 17 tahun. Soalnya saat aku kelas 1 SD, aku berumur sekitar 4 tahun setengah. Waktu itu sekolah dasar di desaku kekurangan murid, jadi siswa yang masih belum cukup umur sudah diterima di kelas. Jadi setelah aku bekerja selama 3 tahun, aku berusia 19 tahun setengah. Waktu itu aku memutuskan untuk berkuliah dan bekerja. Bukan berkuliah di kelas karyawan, aku memilih untuk berkuliah di kelas reguler pagi. Alhamdulillah untuk kerjanya, aku masuk siang terus selama 1 bulan.
Jadi aku berkuliah mulai pukul 8 sampai sekitar pukul 1, selanjutnya bekerja mulai pukul 2 siang sampai 11 malam. Hal itu aku lakukan selama 1 bulan dan selanjutnya aku resign dari pekerjaanku. Tetapi aku tetap bekerja ya teman-teman. Aku memasukkan lamaran pekerjaan lagi ke supermarket itu sebagai pekerja part-time. Untuk pekerja part-time itu jam kerjanya mulai dari pukul 4 sore sampai jam 8 malam atau molor mungkin sampai setengah 9. Alhamdulillah untuk gajinya cukup untuk aku makan, untuk bayar kosan, dan untuk membayar kuliah. Tetapi ada satu permasalahan, aku kurang memperhatikan kesehatanku sendiri. Waktu aku masih duduk di bangku SMP, aku pernah terjatuh dari pick up angkutan ke jalan raya. Posisi jatuhnya itu duduk teman-teman, jadi dari ketinggian jatuhnya duduk. Setelah jatuh, aku nggak dipijat karena waktu itu aku ngerasa aku nggak apa-apa. Sampai akhirnya aku merasakan sering pipis dan sakit di perut di bagian bawah. Setelah di USG sebanyak 3 kali, dites urin dan di ronsen, kata dokter, aku nggak sakit apa-apa. Kemungkinan karena aku memang kurang peduli dengan kesehatanku sendiri waktu aku bekerja. Tapi saat ini aku udah mulai sembuh teman-teman. Aku percaya aku bisa sembuh. Alhamdulillah setelah menerapkan beberapa olahraga, kesehatanku berangsur membaik. Terkadang memang hidup nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Dulu aku berpikir setelah lulus bersekolah, aku bisa bekerja apa saja untuk bisa mendapatkan uang. Entah itu kerja jaga toko, kerja di pabrik, atau kerja di mana saja. Tetapi kenyataan berkata lain. Waktu itu aku pipis sehari bisa 25 kali. Yang mana itu bisa menghambat berbagai aktivitas. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan aku percaya aku bisa sembuh.